Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Margareta NPM 1811060273. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma MPD. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara tata bahasa, prinsip mempunyai arti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian tersebut, kita dapat pahami bahwa prinsip menunjuk pada hal yang sangat penting, mendasar, dan harus diperhatikan dan memiliki sifat mengatur, mengarahkan, serta suatu yang biasa selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang sama. Hal-hal yang mempengaruhi hubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan dipandang sebagai kurikulum. Esensi dari perkembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Agar dalam proses pengembangan kurikulum itu bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka dalam pekerjaan, para pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu pertama, data empiris. Data empiris adalah hal yang merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi. Kedua, data eksperimen. Data eksperimen adalah hal yang merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian yang valid. Ketiga, adalah cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Adalah hal yang merujuk pada adat istiadat yang berkembang di kehidupan masyarakat. Keempat, ada akal sehat. Akal sehat adalah penelitian yang sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal secara sehat terlebih dahulu. 3. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum yaitu tingkat validitas dan rehabilitas prinsip yang digunakan. Ada fakta, konsep, dan prinsip yang tingkat kepercayaannya tidak diragukan lagi karena sudah terbukti melalui riset tertentu yang berulang-ulang. Namun, ada juga data yang sudah terbukti namun masih terbatas dalam kasus-kasus tertentu dan belum bisa digeneralisasikan. Dan terdapat pula data yang belum terbukti oleh riset namun sudah terbukti melalui kehidupan dan menurut pertimbangan akal sehat dipandang logis, baik, dan berguna. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Kedua, anggapan kebenaran perisal. Ketiga, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. 4. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip perkembangan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, prinsip yang biasanya digunakan dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Sukamadinata menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu pertama prinsip relevansi, kedua prinsip fleksibilitas, ketiga prinsip kontinuitas, keempat prinsip praktis, kelima prinsip efektivitas. Prinsip khusus. Prinsip khusus berkaitan dengan prinsip yang berlaku di tempat dan situasi tertentu. Menurut Sukamadinatas tahun 2000 terdapat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum khusus, yaitu pertama, prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, kedua, prinsip yang berkaitan dengan isi pendidikan, ketiga, prinsip yang berkaitan dengan proses pembelajaran, 4. Prinsip yang berkaitan dengan media dan alat bantu belajar. Kelima, prinsip yang berkaitan dengan evaluasi. Prinsip ini merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus. Tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Karena adanya perbedaan mengakibatkan adanya penggunaan prinsip-prinsip yang khas.